kita belajar terkait. Soalnya ini kayaknya ada yang terakhir kok, ini yang paling terakhir, subbab yang paling terakhir. Nah, akan kakak lanjutkan. Jadi kita belajar terkait dengan operasi hitung, kombinasi operasi hitung beserta dengan sorry. Kalau di layarnya Kak Nindi apa itu? Ini enggak? Udah kelihatan belum? Kelihatan. Itu masih, oh ini udah. Maaf, tadi soalnya masih blank banget, warna hitam. Nah, terkait dengan kombinasi operasi hitung dan juga substitusi aljabar. Sebelum masuk ke kombinasi, perlu kakak ingatkan lagi terkait dengan variabel berpangkat. Nah, kebetulan kan ini juga sudah belajar terkait dengan bilangan berpangkat. Kalau misalkan basisnya sama atau AX dikalikan dengan BX tanpa menghiraukan ya. Nah, dalam konsep dasar perkalian berpangkat, pangkat dapat dijumlahkan apabila bilangan pokoknya sama. Konsep tersebut juga berlaku pada perkalian aljabar, yaitu pangkat tiap variabel yang sama dijumlahkan. Dengan X menyatakan variabel A dan B menyatakan nilai masing-masing koefisien X. Dan M dan N menyatakan nilai masing-masing pangkat. Nah, di sini harusnya ada X ini. Jadi A kali B, XM plus N. Kalau misalkan di bilangan berpangkat, salah satu sifat yang berlaku di bilangan berpangkat kan ini kan kalau nggak salah ya. A dipangkatkan M, jika A dipangkatkan M, dikalikan dengan A dipangkatkan N, maka hasilnya gimana Kak Nindi? Bisa dibantu nggak nih? Salah satu sifat pangkat. Itu M sama N-nya ditambah. Iya, akan jadi A pangkat M plus N. Nah, ternyata kita juga belajar terkait dengan bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat ini juga kita pakai di aljabar. Jadi kalau misalkan ada AX pangkat M dikalikan dengan BX pangkat N, maka bisa kita asumsikan bahwasannya A dikali B pangkat M plus N. Itu harusnya ada X-nya itu ya. Coba ini kakak ganti dulu biar nggak bingung. Harusnya ini ada X-nya. Nah, gini kan. AX pangkat M dikalikan dengan BX pangkat N itu sama dengan A dikalikan B XM plus N. Sampai sini ada yang tanyakan? Nggak ada. Nggak ada ya. Lanjut. Ini kalau misalkan salah satu sifatnya perkalian atau dia dipangkatkan. Jadi bilangan aljabar yang dia dipangkatkan. 2X pangkat 3 dipangkatkan 2. Kan ini masuk ke salah satu sifat bilangan berpangkat. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jika A pangkat M dipangkatkan N atau pangkat bertingkat, maka ini bisa kita melakukan
dengan cara M. Kita selesaikan dengan cara M dikalikan dengan N. Sama seperti ini. 2x pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. 2x pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi semua yang ada di sini dipangkatkan. Jadi 2 pangkat 2 dikalikan dengan x. Nah, ini harusnya ditambah apa dikali? Ditambah. Masa ditambah, yuk. Dikali. Iya, dikalikan. Karena kalau misalkan ada bilangan berpangkat, dia itu dipangkatkan lagi, maka bilangan tersebut harusnya adalah dikali. Pangkat tersebut harusnya dikali. Karena itu berlaku salah satu sifat dari bilangan berpangkat. Ya. Jadi 2 pangkat 2 dikalikan dengan x 3 kali, dikalikan dengan x pangkat 3 kali 2. Nah, ini kan dipangkatkan semuanya tuh, satu-satu kan. 2 udah dipangkatkan 2, x-nya juga dipangkatkan 2. Jadi 2 pangkat 2 kali x, 3 kali 2. Nah, ini tinggal 4, x pangkat 6. Contoh berikutnya, jika 3x kuadrat dikalikan dengan y pangkat 3 pangkat 2, itu bagaimana? Sama seperti sebelumnya. Jadi, ini kita pangkatkan semuanya. 3 kita pangkatkan dengan 2, x-nya kita pangkatkan dengan 2, y-nya juga kita pangkatkan dengan 2. Jadi 3 pangkat 2, x pangkat 2 dikalikan dengan 2, dikalikan dengan y 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini, 2 pangkat 2 ini dari x kuadrat 2 dikalikan dengan 2, y dipangkatkan 3 kali 2. 3 pangkat 2 ini hasilnya 9, ini hasilnya 4, dan ini hasilnya 6. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Oke, kalau nggak ada, kakak lanjutkan. Nah, perkalian antar bentuk aljabar, atau kita kenal dengan sebutan algebraic expressions. Jadi ini kita pakai sifat-sifat yang sebelumnya, yaitu sifat distributif, asosiatif, komutatif, ini masih tetap kita pakai. Nah, ini kebetulan kita akan pakai di distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ini kan sudah ya. Lanjut. Nah, operasi perkalian yang di sini yang berlaku, misalkan kakak punya 3x dikalikan dengan 8x plus 7y. Jadi tinggal 3x dikalikan dengan 8x, selanjutnya hasilnya nanti ditambah dengan 3x dikalikan dengan 7y. Jadi 3, jangan lupa dikalikan dengan yang depan, 3 kali 8, terus x-nya dikalikan dengan x. X kali x kan x kuadrat, 3 dikali 8 sama dengan 24x kuadrat. Plus, ini juga sama, 3 dikalikan dengan 7, kita kali 1, terus x-nya kita kali dengan y. Jadi 3 kali 7, 21, x kali y sama dengan xy. Berarti 24x kuadrat plus 21xy. Untuk contoh 2 juga sama, seperti contoh 1, kita kalikan 1, 7x kita kalikan dengan 4x. 7 kita kali dengan 4, hasilnya 28. X kita kalikan dengan X akan jadi X kuadrat, dan plus 7X dikalikan dengan negatif 5Y. Nah, misalkan ini mau pakai minus, boleh, tapi di sini syaratnya harus positif. Karena akan sangat berpengaruh nantinya. 7 dikali negatif 5 sama dengan negatif 35, X kali Y hasilnya XY. Jadi negatif 35 XY. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nggak ada. Masih gampang. Nah,
Ini perkalian dua bentuk aljabar sederhana. Jadi ini ada kurungnya dua-duanya. Perkalian dua bentuk aljabar sederhana sering digunakan untuk soal-soal latihan hingga soal yang lebih kompleks. Secara umum dengan memperluas bentuk menjadi perhitungan satu-satu tiap suku antar bentuk aljabar. Jadi kalau misalkan kakak punya nih X ditambah Y dikalikan dengan A ditambah B. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita kalikan satu per satu. X dikalikan dengan A akan jadi AX ditambah dengan X dikalikan dengan B, BX ditambah dengan Y dikalikan dengan A, berarti tinggal AY plus BY. Nah, jadi dikalinya itu harus satu-satu. Misalkan A dikalikan dengan C, nah harus dilanjutkan A dikalikan juga dengan D. Begitupun juga dengan B. B dikalikan dengan C, dilanjutkan B dikalikan dengan D. Seperti itu. Itu untuk kalau misalkan perkalian dua bentuk aljabar yang sederhana. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan nih kakak punya 3X plus 5Y dikali dengan 4X plus 6Y. Nah, bagaimana nih cara menyelesaikan soal tersebut? Tinggal kita kalikan satu per satu. 3X kita kalikan dengan 4X, 3X kita kalikan dengan 6Y, 5Y kita kalikan dengan 4X, dan 5Y kita kalikan dengan 6Y. 3X kali 4X, 3X kali 6Y, 5Y kali 4X, 5Y kali 6Y. Udah tinggal kita selesaikan. 3 dikalikan dengan 4, hasilnya 12. 12. X kali X hasilnya X kuadrat. Ditambah dengan 3X dikalikan dengan 6Y. Di sini sama 3 kali 6, hasilnya 18. Terus X dikali Y hasilnya XY, tinggal 18XY plus 20XY plus 30Y kuadrat. Selanjutnya kita kumpulkan jadi satu yang variabelnya sama. Kebetulan variabelnya sama cuma XY doang. Ini dan ini udah kumpul nih, tinggal kita operasikan aja. Jadi tinggal 12x kuadrat ditambah dengan 18 ditambah dengan 20xy plus 30y kuadrat. Nah, ini kan 18 plus 20 nih. Jadi tinggal dijumlahkan doang. 18 plus 20 jadinya 38xy plus 30y kuadrat. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Atau masih bingung? Ya ada ya kayaknya ya, masih aman nih. Ya, Mas. Oke, lanjut sekarang yang contoh yang kedua untuk memastikan betul-betul paham apa enggaknya nih. Jadi misalkan nih kakak punya 3x minus 2y dikalikan dengan negatif 2x plus 6y. Nah, gimana nih cara menyelesaikannya? Sama, kita kalikan satu-satu. Jadi 3x ini kita kalikan dengan negatif 2y. Ini kita kalikan. Terus 3x kita kalikan juga dengan 6y. Negatif 2y atau 2y kita kalikan dengan negatif 2x. Dan negatif 2y kita kalikan juga dengan 6y. 3x kali negatif 2x ditambah dengan 3x dikalikan dengan 6y plus negatif 2y dikali dengan negatif 2x plus negatif 2y dikali dengan 6y. Ini tinggal kita selesaikan. 3 kali negatif 2 jadinya negatif 6x kuadrat ditambah dengan, ini kita kali satu-satu dulu nih, 18xy, karena di sini negatif bertemu negatif jadi positif 4xy ditambah dengan negatif 12y kuadrat. Nah, ini kan hasilnya negatif nih. Nanti tinggal diselesaikan biasa, 18 tambah 4 jadinya 22. Negatif 6x kuadrat ditambah 22xy minus negatif 12y kuadrat. Udah, sampai sini. Kita coba latihan soal 1 dulu. Coba jawabannya nanti dikirim di chat ya. Kakak punya 3x ditambah 5y dikalikan dengan 2x ditambah 2y. Coba dihitung terus jawabannya nanti dikirim di chat.
Gimana Kak Nindi, ada kesulitan? Oke, kita coba cek sama-sama. Maaf tadi aku tempat masuk. Oh ya nggak apa-apa, Kak Lean, tenang aja. Jawabannya jadinya kok jawabannya beda-beda nih. 6 plus Oke, kita bahas sama-sama karena jawabannya beda-beda. Ini kita kalikan satu-satu jadi 3x kita kalikan dengan 2x, 3x kita kalikan dengan 2y, terus kita lanjutkan 5y kita kalikan dengan 2x, 5y kita kalikan dengan 2y. Jadi ini tinggal 3x kan dikalikan dengan 2x ditambah dengan 3x dikalikan dengan 2y. Terus ditambah dengan 5y. Kita kalikan dengan 2x. Ditambah 5y. Kita kalikan dengan 2y. Nah, gini kan. Terus tinggal kita selesaikan. 3x kali 2x, 6x kuadrat. 6x kuadrat. Ditambah dengan 3x kali 2y, 6y. 6xy, sorry, 6xy. Ditambah 10xy. Ditambah 10y kuadrat. Ini jadi 6x kuadrat ditambah 16xy ditambah 10y kuadrat. Nah, ini jawabannya. Coba. Ini siapa yang ngirim jawaban baru ya? Ini jawabannya. Coba kita cek. Iya, maksudnya 10y kuadrat, bukan 10x kuadrat. 6x kuadrat plus 16xy plus 10y kuadrat. Oke, udah benar ya, Kak Nindi, udah betul. Sampai sini, ada yang ditanyakan nggak nih? Nggak ada ya? Gampang. Lanjut sekarang. Nah, sekarang kita lanjutkan ke operasi pembagian pada aljabar. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan operasi pembagian, khususnya bilangan berpangkat, kita juga tetap akan belajar terkait dengan sifat perpangkatan, yaitu kalau misalkan ada pangkat yang ada bilangan berpangkat yang dibagi dengan bilangan berpangkat yang lain dengan basis atau bilangan pokok yang sama, basis itu yang bawah ini, yang X. Ini yang sama, maka ini bisa kita artikan sebagai X pangkat M dikurangi N. Jadi misalkan nih, 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 3. Nah, cara menyelesaikannya, karena di sini basisnya sama, maka bisa kita tuliskan menjadi 2 dipangkatkan 4 dikurangi dengan 3. Nah, hasilnya nanti akan jadi 2 pangkat 1. Ini merujuk di sifat yang ini.
Gitu. Itu dasar operasi pembagian. Next sekarang. Nah, misalkan ada X dibagi dengan X, hasilnya 1. Dapat dari mana? Kan X ini kan pangkatnya 1. Jadi 1 dikurangi dengan 1, hasilnya 0. Nah, bilangan berapapun, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Jadi X pangkat 0 sama dengan 1. Yang ini juga masih sederhana. Y pangkat 4 dibagi dengan Y pangkat 2. Karena di sini basisnya sama, yaitu Y, jadi tinggal kita kurangi pangkatnya. 4 dikurangi dengan 2. Hasilnya Y kuadrat. Terus habis itu, kalau misalkan sudah masuk ke aljabar yang paling sederhana, gimana nih cara menyelesaikannya? Kakak punya 18x pangkat 3 dibagi dengan 9x pangkat 2. Ini dibagi, tinggal dibagi dulu. 18 dibagi dengan 9. Hasilnya 2. Terus ini karena basisnya sama, di sini basisnya X, di sini juga basisnya X, tinggal X pangkat 3 dikurangi dengan 2 karena operasinya adalah pembagian. Jadi tinggal X pangkat 1 atau dituliskan X saja. Terus ini 35x pangkat 3, Y pangkat 3 dibagi dengan 7x kuadrat Y. Nah, yang bilangannya ini kumpulkan jadi 1. 35 dibagi dengan 7. Terus X-nya kumpulkan dengan X, karena di sini basisnya sama. Maka X pangkat 3 bisa kita kurangi dengan X pangkat 2. Maksudnya pangkatnya yang dikurangi. Jadi 3 dikurangi 2 sama satunya ini. Untuk yang Y, 3 dikurangi dengan 1. Jadi tinggal 5XY kuadrat. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada, masih gampang ya. Kalau gitu coba kakak dibantu. Apa jawabannya ini? 18x pangkat 5 Y pangkat 6 Z pangkat 7 dibagi dengan 2x pangkat 2 Y pangkat 2 Z pangkat 2. Udah, coba waktunya 10 detik. Oke, sudah selesai. Siapa ini? Iya. Udah betul Kak Lean. Gimana Kak Nindi? Oke, udah ini Kak Nindi coba. Oke, udah betul, tapi kurang X-nya ya. Jadi jawabannya adalah 8X. 8X pangkat 3. Y pangkat 4. Dan Z pangkat 5. Jadi ini ya jawabannya ya. 8X pangkat 3, Y pangkat 4, Z pangkat 5. Next, kita lanjutkan sekarang. Nah, pembagian bentuk aljabar dengan tanda
kurung. Jadi penyelesaian operasi pembagian tidak mempunyai sifat pertukaran atau komutatif, sehingga perluasan hanya berlaku saat bentuk aljabar dalam kurung berada di kiri atau menjadi elemen bagi. Jadi kalau dalam operasi hitung, khususnya pembagian, kan tidak berlaku tuh sifat komutatif. Sifat komutatif itu maksudnya yang seperti apa? Jadi langsung di breakdown gitu, maksudnya dipecah-pecah. Atau ditukar ya posisinya. Misalkan 2x dibagi dengan 16 pangkat 4 dikurangi dengan 12x pangkat 3z. Kayak gitu. Nah, itu nggak bisa berlaku hal yang seperti itu. Ini kan sifat pertukaran. Jadi ini diletakkan di depan. Jadinya begini. 2x dibagi dengan ini. Nah, ini nggak berlaku. Tapi yang berlaku adalah pejabarannya. Boleh kalau misalkan pakai pejabaran. Yaitu ini dibagi dengan 2x. Terus 12x pangkat 3z dibagi dengan 2x. Kita terus dulu. 16x pangkat 4 dibagi dengan 2x. Baru ditambah dengan negatif 12x pangkat 3z dibagi dengan 2x. Nah, 16 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 8. X pangkat 4 dan X. Di sini basisnya sama, tetap X. Di sini basisnya juga sama X. Berarti tinggal 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Jadi 8X pangkat 3. Kita lanjutkan yang di sini. Negatif 12 dibagi 2 hasilnya negatif 6. X pangkat 3 dibagi X berarti X pangkat 3 dikurangi dengan 1. Oke, udah betul. Z-nya tetap karena di sini nggak ada Z. Jadi tinggal negatif 6X kuadrat Z. Itu untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, misalkan 28X pangkat 4, Y pangkat 3Z plus 18X pangkat 3Y kuadrat dalam kurung dibagi dengan 2X kuadrat Y. Ini juga sama, dibaginya satu-satu. Jadi 28X pangkat 4Y pangkat 3Z dibagi dengan 2X kuadrat Y. 28 dibagi dengan 2, X-nya tinggal dikurangi, 4 dikurangi dengan 2, Y-nya 3 dikurangi dengan 1, Z-nya tetap ya, karena di sini nggak ada Z. Terus yang di sini 18X pangkat 3, Y pangkat 2 dibagi dengan 2X kuadrat Y. Ini juga sama, kita bagi 18-nya dengan 2. Jadi nanti hasilnya tinggal 9. X pangkat 3 dikurangi dengan 2, 2 dikurangi dengan 1. Nah, jadi seperti ini. Ini nanti 4. X pangkat 4 minus 2 dengan Y3 pangkat 3 dikurangi dengan 1, Z. Nah, jadinya 14X kuadrat Y kuadrat Z plus 9XY. Sampai sini. Ada yang masih bingung? Coba ya kita latihan soal 1 kali. Kakak ingin ngetes apakah betul-betul paham nih. Misal kakak punya 27 X pangkat 5 Y pangkat 6 Z pangkat 2 ditambah dengan 9 X pangkat 3 Y pangkat 2 dibagi dengan 3X Y XY aja. Udah, coba diselesaikan. Berapakah jawabannya? Langsung kirim chat.
Oke, coba kita cek langsung dikirim dua-duanya. Wait. Kok hasilnya ada yang kurang itu Kak Lean di bagian yang suku terakhir. Suku terakhir ada yang kurang. Bentar. Apa? Gimana? Suku terakhir ada yang kurang. Variabelnya ada yang kurang. Oke, sebentar. Kak Nindi gimana Kak Nindi? Ada kesulitan nggak? Enggak. Sudah sampai mana? Sudah dikirim belum? Belum, lagi. Bentar lagi. Oke. Ya, nah itu baru betul. Pangkat satunya udah betul yang awal tadi. Nggak usah ditulis pangkat satunya. Nggak apa-apa lah. Udah sama aja. Oke, coba langsung kita bahas ya. Karena kita belum masuk ke substitusi. Karena akan ada substitusi habis ini. Nah, ini setelah ini kita bagi satu per satu. Kakak akan gunakan 9 yang beda. 27 dibagi dengan 3. 9 dibagi dengan 3. X dibagi dengan Y. X dibagi dengan X. Ini X juga dibagi dengan X. Y dibagi dengan Y. Ini Y dibagi dengan Y. Maka jawabannya nanti akan menjadi, Ustadz pakai caranya Kak Nindi aja ya. Ada tanda petiknya. Kayaknya lebih bagus deh. 27 dibagi 3 hasilnya 9. Jadi 9 X pangkat, karena pangkat 5 dikurangi dengan pangkat 1. Jadi X pangkat 4 Y pangkat 5 Z pangkat 2 ditambah dengan 3 X pangkat 2 Y pangkat 1 atau Y. Ini jawabannya. Ada 9 X pangkat 4 Y pangkat 5 Z pangkat 2 ditambah 3 X pangkat 2 Y. Nah, ini ada yang ditanyakan nggak terkait dengan pembagian? Enggak sih, mengerti. Ada ya. Oke, lanjut sekarang. Ini sama ya, pangkatnya tinggal dicoret-coret ini. Nah, ini sekarang. Substitusi. Kita masuk ke substitusi aljabar. Jadi substitusi aljabar itu pemisalan atau mengganti. Jadi misalkan nih, ada sebuah bentuk aljabar yang menyatakan A ditambah dengan 2B sama dengan 30. Kemudian diketahui A sama dengan 12. Jadi maksudnya A ini diganti dengan 12. Jadi 12 ditambah 2B sama dengan 30. Nah, itu dinamakan sebagai substitusi. Nah, contoh nih, misal
kakak punya X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2, tentukan nilai dari A, B, C, D. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu. 2X kuadrat dikurangi dengan 3X ditambah dengan 2 ditambah dengan 4X kuadrat dikurangi dengan 5X ditambah dengan 1. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat yang di sini sekarang. Nah, kalau di sini, ini kita tulis dulu soalnya. Selanjutnya kita ganti. X-nya diganti dengan 3, Y-nya diganti dengan 2. 2X kuadrat kan ini artinya 2 dikali X dipangkatkan 2. Ya kan? X-nya diganti dengan 3, ini diganti dengan 3. Ini juga diganti dengan 3, diganti dengan 3. Kebetulan di sini nggak ada Y-nya, jadi semuanya X. Setelah itu dipangkatkan dulu ya, jangan lupa dipangkatkan terlebih dahulu. 3 pangkat 2, 9. 9 dikalikan dengan 2 hasilnya 18. Yang ini 3 kali 3 hasilnya 9. Ini 9 dikalikan dengan 4 hasilnya 36. 5 kali 3 hasilnya 15. Jadi tinggal 18 dikurangi 9 ditambah 2 ditambah 36 dikurangi 15 dan ditambah dengan 1. Jadi tinggal 11 plus 22 sama dengan 33. Yang B sekarang sama. X-nya tinggal diganti dengan 3. Jadi 2 dikalikan dengan 3. Di sini 3 juga dikalikan dengan 3. Apakah cuma dikali dengan 3? Bergantung soalnya ya. Kalau misalkan soalnya minta diganti dengan 3, ya berarti diganti dengan 3. Kalau diganti dengan 100, ya udah berarti diganti dengan 100. Kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kita lanjut dulu aja ya sampai yang terakhir baru nanti. Betul aja Kak. Oke. 2x ditambah dengan 3 dikalikan dengan 3x dikurangi dengan 2. Ini kita ganti 3, ini juga kita ganti 3. Jadi 2 dikalikan dengan 3 hasilnya 6. 3 dikalikan dengan 3 hasilnya 9. 6 ditambah 3 hasilnya adalah 9. 9 dikurangi 2 hasilnya 7. Jadi tinggal 9 dikalikan dengan 7. Ketemu hasilnya 63. Itu untuk jawaban yang B. Sekarang kita ke jawaban yang C dan D. Nah, ini jawaban C dan D. Untuk jawaban C, karena di sini Y-nya sudah mulai muncul, ya udah berarti tinggal kita ganti Y-nya. Di situ operasinya 3X pangkat 2, Y pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 2, Y pangkat 2 dibagi dengan X, Y pangkat 2. Jadi tinggal 3 dikalikan dengan 3 kuadrat dikalikan dengan 2 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2, 2 pangkat 2 dibagi dengan 3 kali 2 pangkat 2. Setiap ketemu soal pangkat, ini harus diselesaikan dulu. Ini diselesaikan dulu, ini juga diselesaikan dulu, dan diselesaikan dulu. Nah, nanti akan ketemu seperti ini. Nah, ini maksudnya dicoret. 36 dibagi 12, ini didahulukan. Kan 3 tuh. Nah, tinggal diselesaikan seperti biasa, nanti akan ketemu seperti ini. Yang D sekarang. Untuk yang D, misal nih, kakak punya 2X dikurangi dengan 4, dipangkatkan dengan 5. Terus habis itu 2X dikurangi dengan 4, dipangkatkan dengan 5. X-nya diganti dengan 3. Jadi tinggal 2 dikalikan dengan 3, dikurangi dengan 4. Ini dikali dulu. 2 kali 3 kan hasilnya 6 nih. 6 dikurangi 4. Hasilnya berapa? 6 kurangi 4. 2. 2 kan? 2. 5. Kayak gitu. Nah, ini 2 pangkat 5 kan hasilnya 32. Sampai sini ada yang ditanyakan? Apa ada yang ditanyakan? Kak Lean, Kak Nindi? Enggak, aman Pak. Aman. Oke, kalau nggak ada, kita latihan soal kuisis kalau begitu. Karena ini sudah habis PPT-nya.
Oke, untuk linknya sudah kakak kirim di grup, beserta juga dengan kodenya. Kita tunggu Kak Nindi sebentar ya. Dah. Coba langsung kita mulai.
Oke, kita tunggu Kak Nindi sebentar ya, Kak Lean. Waduh, kenapa ini Kak Lean? Oke, kenapa nih hasilnya 56%? Waduh, coba kita cek ada masalah apa ini. Kakak mulai dari yang nomor 2. Kenapa ini kok nomor 2 salah? Oke, nomor 2, misalkan nih, kakak punya 2A plus 4B dikurangi dengan 3C. Ini kita substitusi satu-satu. Jadi A-nya kita ganti dengan negatif 3. Jadi 2 dikalikan dengan negatif 3. Nah, ditambah dengan 4 dikali dengan 2 ya, karena B-nya diganti dengan 2. Terus dikurangi dengan 3 dikalikan dengan negatif 4. Ini hasilnya jadi negatif 6 ditambah 8 ditambah 12. Dosanya 6, pahalanya 20 karena 8 tambah 12. Berarti sisanya 14. Untuk nomor 2 ada yang ditanyakan nggak? Berarti apa AB itu tuh yang dipunyai oleh angka itu dia diganti ke angka ya? Iya, betul. Oh, oke. Jadi substitusi. Siap, makasih Kak. Oke. Next kita bahas lagi. Mana lagi nih? Kita bahas betul-betul sampai paham ya nih. Nah ini juga sama case-nya. Jadi ini kita ganti. 3 X-nya kita ganti dengan negatif 3. Nah, ditambah dengan 2 dikalikan dengan 2. X-nya kita ganti dengan negatif 3. Y-nya kita ganti dengan 2. Ada 3 dikalikan dengan negatif 3. Ini hasilnya akan jadi negatif 9. Dan ditambah 4. Negatif 6 dikalikan dengan negatif berarti positif ya. Positif 6. Jadinya 1. Udah. Ini untuk nomor 4. Untuk nomor selanjutnya sekarang. Bentar, kita coba cari mana yang paling banyak salahnya tadi. Nah, ini nih. Ini kan gampang. Kenapa ini? Ayo coba kakak dibantu. Nomor 9 jawabannya berapa yang betul? 12 sih pangkat 2. Tadi tuh nggak apa cuma jawab 12 sih doang.
pangkat 2-nya lupa. Iya. Udah, berarti udah paham, mungkin kepencet atau lupa tadi ya. 4Y dikalikan dengan 3Y, 4 kali 3 hasilnya 12Y kuadrat. Kayak gini, udah betul 12Y kuadrat. Itu udah paham salahnya. Ini 11. Oke, 11 mungkin kalau memang rada susah, oke lah ya. Nah, kalau 11 ini kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita cari 2, 6, 12 itu bisa dibagi dengan bilangan berapa yang sama. Kita bagi dengan 2 ya. 2 dibagi dengan 2, 1. 6 dibagi dengan 2, 3. 12 dibagi dengan 2 hasilnya 6. Berarti jawabannya X dikurangi 3Y per 6. Udah nggak jawabannya? Ini. Oh iya ini. Udah. Masih bingung yang nomor 11? Enggak, Kak. Enggak ya. Oke. Udah, sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Enggak, Kak. Enggak ada ya. Enggak Kalau ada, memang insya enggak Allah. ada, insya Allah minggu depan akan dilanjutkan terkait dengan bilangan berpangkat kalau nggak salah ini. Udah. Kalau memang nggak ada, thank you for today. Maaf kalau misalkan kakak ada salah terkait dengan perkataan ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Boleh live dari Zoom, Kak Nindi.